Pemirsa Sodaqoh Channel, berikut ini penjelasan dari Bang Khairullah atau Bang Ilul tentang kegiatan berbagi sayur mayur dan lauk pauk setiap Jumat pagi, serta Sodaqoh koin kain kafan. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat pagi berbagi berkah di wilayah yang namanya Rokok 4, Kelurahan Ulu Jamil, Jakarta Selatan. Alhamdulillah masih berjalan. Kalau masalah stok, alhamdulillah masih kebagian semua. Memang stok kita terbatas, kita simpan sebagian karena di rak Sodaqoh ini nggak muat digantungin. Jadi ada 2 serep berjalan karena kita juga kekurangan tenaga. Ya, itu salah satunya season keduanya. Kalau season keduanya boleh dikatakan udah gak rapi, kalau digantungin itu kan menjadi rebutan. Makanya kita tarik ke lapangan supaya tertib. Kalau personel kita ibu-ibu itu 3. Yang cowok itu nggak jelas, kadang bisa banyak, karena kadang bisa sedikit. Karena mereka itu kan hanya membantu. Kalau kita minta dibantuan, nanti kan kalau dia minta upah kita juga bingung kan. Karena sifatnya ini kan Sodaqoh, dengan keikhlasan hati aja mereka membantu, dan nanti mereka itu hanya dapat upah dari Sodaqoh sayur yang ada, mereka ngambil juga. Relawan juga termasuk, yang mau bantu ya silakan, karena kalau pakai upah siapa yang mau bayar. Ya bahasa Betawinya sih keteter, itu aja kan. Karena orang udah membludak itu kan udah jelas tenaga itu kurang tenaga kita, walaupun stok sayuran itu banyak. Lebih ruwetnya itu pas masalah pembagian, karena kalau udah ruwet itu mohon maaf, nggak semua orang tuh yang jujur, mereka akan mengambil lebih dari yang kita imbau. Saya bilang ngambil 2, kadang mereka juga ngambilnya lebih. Saya bilang supaya memikirkan tetangga juga. Baik, masalah koin kain kafan saya klarifikasi mungkin dengan video ini nanti lebih jelas, lebih gamblang. Saya itu hanya melihat, membantu, karena kondisi masyarakat kita ini kan kalau masalah kematian ini, biaya kematian itu terlalu mahal. Makanya saya punya terobosan dengan sedekah receh. Sedekah receh itu dari 200 perak ke 100 perak, itu saya lebih nyaman. Tapi kadang ada yang baru ngasih, mereka menuntut. Makanya dari situ saya juga penyekatan, artinya saya menolak. Maksud saya gini, sedekah aja, nanti kalau dia meninggal nggak mampu kita bantu. Jadi harus target sasarannya juga harus jelas. Ini kadang ada orang mampu dibilang orang miskin. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau saya tanya, pantau-pantau, ternyata memang orang mampu, berarti kan nggak layak sebenarnya. Nah, ini salah satu terobosan gerakan koin kafan saya. Dan kebanyakan juga dari luar Ulu Jami itu mereka sedekah malah mengerti dari luar Ulu Jami, sedangkan mereka sedekahnya juga nggak receh, tentunya dengan transfer ke saya. Dan ketika nanti saya habis kegiatan gerakan koin kain kafan itu, mengurus jenazah, video itu akan saya share ke mereka-mereka yang membantu kegiatan saya, dan mereka senang, dan dia paham bahwa mereka yang sedekah itu di luar Ulu Jami itu hanya bersedekah tapi tidak dibantu apa-apa. Tapi kalau di Ulu Jami memang programnya buat orang Ulu Jami, tapi mereka hanya menggampangkan masalah yang saya jalani. Contohnya, koin mau banyak, jangan takut. Tapi udah setahun lebih koinnya nggak pernah datang ke tempat saya. Sekalinya datang udah dibantu lah. Kan saya bilang orang meninggal itu jutaan, yang saya cari itu receh, 100 perak, 200 perak. Tapi mereka itu selalu menggampangkan, tapi sedekahnya nggak mau. Kalau melibatkan lewat pemimpin, saya agak meragukan juga, karena pernah kejadian seperti itu. Orang mampu dibilang nggak mampu. Makanya saya sekarang kadang sidak langsung ke lokasi, dan ketika saya sidak, saya menanyakan lewat tetangga-tetangga mereka yang lebih paham tentang lokasi situasi tersebut. Jadi saya lebih nyaman untuk menanyakan mereka. Kalau dibilang organisasi, bukan organisasi. Kalau dibilang yayasan, saya nggak punya anggota. Ya saya cuma sistemnya kepercayaan aja. Ya kalau mau syukur, nggak mau ya sudah. Kan sifatnya, makanya saya nyarinya juga dari yang receh-receh. Toh yang dari luar Ulu Jami juga percaya, nggak pernah nuntut macam-macam ke saya. Malah dia bilang bagus kegiatan ini, malah mendukung buat orang nggak mampu. Itu aja. Demikianlah pemirsa Sodaqoh Channel, penjelasan dari Bang Ilul. Semoga berkah buat yang memberi dan manfaat bagi yang menerimanya. Bantu juga subscribe, like, and share channel ini supaya kita saling berbagi kebaikan.